Dia tidak cepat wudhu demi agar sama-sama. Ada yang sujudnya dilama-lamakan supaya kelihatan khusyuk. Padahal sujud itu serius hadirin. Hati-hati yang jadi imam. Berat jadi imam. Kadang-kadang ingin dipuji banyaknya hafalannya. Kadang-kadang ingin dikagumi orang, kemerduan suaranya. Jadi selama sholat tuh nggak ingat Allah, yang diingat suaranya saja. Ar-Rahman, nggak ingat ke Allah, ingatnya begitu saja. Kadang sambil sholat rukunya dilama-lamain dengan niat dianggap khusyuk oleh makmumnya, padahal sambil sholat udah cukup belum nih, udah agak lama ya, udah ya cukup. Sami Allahu liman hamidah. Ini tipu-tipuan. Allah tahu. Jangan acting. 3. Bu, ibu, ada suami nggak ada suami sama, ibu tetap mandi ya, tetap rapi. Jangan sampai nggak ada suami nggak mandi. Sekarang kan work from home, ketahuan modal ibu. 3. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Kurang kompak. Ulangi. Ini dia yang bikin kita jarang ikhlas. Kita pengen dipuji orang terus. Mana lebih suka dipuji atau lebih suka dapat uang? Ya. Saya kasih uang ke ibu misal ya. Nih ibu-ibu masing-masing dapat $1.000 Singapura. Misal ya. Apa-apa ngarang ini kok Pak. Gembira, aduh terima kasih ya. Pas mau ditukar, kata money changernya, bu, ini uangnya bukan uang asli, uang palsu. Aduh, kecewa. Karena dikasih yang palsu tidak mau. Nah sekarang ibu-ibu, ibu udah sepuh nih, kok makin lama makin kelihatan muda. Aduh, gembira. Padahal palsu itu. Masa makin tua makin muda? Ibu kok awet muda? Mustahil. Pasti mengkerut kita. Bapak kok gagah betul seperti Ade Rai. Aldo tersipu-sipu. Ade Rai yang mana ya? Kurus kering begini. Kita ini dipuji yang tidak cocok aja seneng Pak. Berarti kita memang sangat lebih suka pujian, walaupun pujian itu palsu. Bu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Kelihatan cantik untuk siapa, Bu? Suami siapa? Ini pada undangan dandan, pulang dari undangan itu. Orang tersiksa ingin dipuji itu, Pak. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilannya. Ingin kelihatan putih, direndam pakai soklin. Ingin kelihatan awet muda, dijepit pakai jepitan jemuran. Ingin kelihatan pintar, jadi segala diomongin. Capek hidup menderita tuh diantaranya karena senang ingin dipuji orang lain. Padahal apa pujian? Gak ada apa-apanya. Bapak keren, jadi keren? Enggak, tetap kayak begitu. Hanya bapaknya yang cengar-cengir sendiri.
langsung traktir. Ya, nggak ada apa-apanya Pak. Puji, caci, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merapat. Pernah juga dicaci maki rame-rame. Kenapa lihat saya begitu? Saya berani sumpah nih Pak ya, demi Allah, ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kalau orang sudah senang dipuji, senang dihormati, dekat sekali dengan hidup munafik. Sibuk ngebagus-bagus topeng, tapi lupa kepada isinya. Hati-hati nih, orang-orang yang senang sekali dihormati, dipuji, casing yang dibangun itu. Topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, dia lupa tentang isinya. Padahal Allah itu tidak lihat casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat topeng, harta, rupa dan hartamu, melainkan Allah melihat hati dan amalmu. Makanya udah kikis tuh, pengen dipuji tuh, capek, gak usah. Pengen kelihatan kaya seperti orang lain, gak usah ngebanding-banding. Tiap orang ada kapling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya, benar? Udah, gak usah mikirin rezeki orang, syukuri aja rezeki kita. Gak usah pengen seperti punya orang, syukuri aja yang kita. Makin menderita, makin ingin dipuji orang. Dan tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Udah mati-matian pengen dipuji, malah yang terjadi orang nyaci. Tuh, sekarang di berita ada, udah pakai baju mahal-mahal, 7 jutaan katanya ya, tahu sendirilah. Pakai baju mahal, ternyata orang curiga, bukannya menghormati. Dengar ya, hadirin, kenapa? Ini penting. Ada perlu, ada ingin. Orang yang makin bijaksana itu bisa membedakan antara perlu dan ingin. Makan perlu tidak? Milih jenis makanan, milih restoran, harga makanan itu perlu atau ingin? Jelas. Perlu makan kita nggak banyak Pak, nggak banyak. Walaupun di restoran mahal, hakul yakin nggak akan ditelan semuanya. Berapa banyak yang hidupnya ngejar-ngejar keinginan. Kita makan yuk di restoran sana, jauh ke sana, nyebrang lautan ombak, mual, muntah, sampai ke sana antri, udah gitu kehabisan. Orang yang bijak tidak mau diperbudak keinginan. Maaf ya Pak ya, itu ada profesor yang korupsi ketangkep KPK, itu karena keperluan atau keinginan? Itu udah kaya Pak, tapi ingin lebih banyak lagi. Nyuri, hancur, sekolah mati-matian, karir dibangun, jungkel hanya karena keinginan. Halo? Mikir apa ini? Jam perlu atau ingin? Jam perlu. Merek jam, harga jam perlu atau ingin? Saya pernah ketemu teman yang jamnya ratusan juta. Saya lihat kecepatannya sama dengan jam saya, enggak lebih cepat. Sepatu perlu atau ingin?
Kita perlu sepatu. Bagaimana mungkin kita pakai sepatu puluhan juta, sedang kaki kita nggak ngerti apa-apa. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Coba yang sepatunya mahal kesini, nggak tenang. Duduknya dekat sepatu. Coba yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya jernih pikiran. Saya boleh cerita dikit ya Pak? Saya tidak mengerti dulu tuh tentang sepeda. Tiba-tiba ada sahabat saya baik hati, niatnya baik. AA, saya kirim sepeda ya buat AA yang bagus. Pas dikirim, saya heran, kenapa saya dikasih sepeda mini? Kakek-kakek naik sepeda mini. Gak ngerti Pak. Saya nanya, kenapa saya dikasih sepeda anak-anak? Itu bukan sepeda mini. Semula saya pakai ke masjid malu-malu. Tua-tua naik sepeda mini, saya pikir, tapi demi pahala bagi yang ngasih pakai. Akhirnya beliau memberitahu, itu bukan sepeda mini, itu sepeda yang lagi tren. Saya nggak nyebut mereknya ya, sepeda Bromos lah misalkan. Pas lihat, waduh harganya Pak, seharga mobil bekas maksudnya. Pas tahu itu sepeda mahal, sepeda bagus, udah rusak sholatnya. Mau ke masjid tegang, takut dibegal. Di masjid takut dicuri Pak, dirantai, aduh rusak itu hati. Tidak salah yang ngasihnya, tapi tidak semua orang bisa siap punya yang mahal dan yang bagus. Betul? Apalagi nyicil. Lihat, mau ngapain nyicil demi dipuji orang? Saya tidak berburuk sangka bagi yang kendaraannya sama ya. Ada teman, ya ekonominya sedang, ingin kelihatan keren. Mobilnya mobil yang sudah agak senior. Saya tidak nyebut mobil tua ya, sudah senior. Supaya kelihatan keren, diganti peleknya dengan pelek yang bagus dan nyicil. Apa yang terjadi Pak? Menderita karena rumah ke kompleknya itu jelek. Mobil bannya jadi ketipis, pelek gede. Jadi tiap jalan ke komplek butuh. Ini jalan kapan diperbaiki? Biasanya tidak. Ngomel sepanjang jalan. Apalagi lihat polisi yang bijaksana yang tidur itu ya. Polisi tidur, marah. Apa yang dicari coba? Rupanya ingin kelihatan mobilnya keren, peleknya bagus. Padahal beliau sendiri nggak lihat peleknya karena di dalam, ya kan? Kapan lihatnya? Dan yang muji juga tidak muji yang punyanya, yang dipuji pelek. Dia bagian menderita. Nyicil 32 bulan buat apa? Mau bahagia? Qanaah. Jangan sibuk pengen dinilai orang, syukuri yang ada, terima yang ada, nggak usah dibanding-banding. Ada bapak pensiunan Perumnas, rumahnya tidak sempat dibangun. Bicara ke istrinya, Bu, saya mohon maaf. Apa yang mau dimaafin Pak? Sampai pensiun rumah kita tetap seperti ini, sederhana, tidak dibangun, cuman rumah kita satu-satunya yang asli begini. Maaf ya Bu. Pak, alhamdulillah, orang lain banyak yang tidak punya rumah, kita punya. Kita belum tentu siap punya rumah bagus, rumah megah. Saya syukur rumah segede ini. Apa untungnya sih Bu punya rumah sederhana? Satu Pak, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Dua, gampang ngurusnya, gak banyak barang, ngepel juga set beres. Tiga, tidak diminatin maling. Maling masuk ke rumah kita
pasti sedekah. Bukan tidak boleh, kalau takdirnya kita kaya pasti kaya, tapi jangan sampai diperbudak ingin dipuji orang. Jelas? Bu, ibu tidak usah maksain diri ingin kelihatan muda terus, ya bu. Terima kenyataan, ya. Ibu dulu pakai seragam SMA lucu, nggak usah maksakan diri dipakai terus sekarang, ya, karena jadi lebih lucu. Bapak juga pak, udah aki-aki mah aki-aki aja, jangan centil aki, ya. Banyak gaya naik motor pulang dikerok terus, ya. Maaf ya, saya bicara gini karena saya juga sudah lansia ini pak. Pas dengar ceramah dokter, kiat sehat bagi lansia. Terus saya tanya, dok, batasan lansia itu berapa? 60. Karena saya udah 61 pak. Lansia nih jangan main-main pak. Hadirin sekalian, sudah, nggak usah memaksakan diri ingin kelihatan gagah, naik sepeda, ingin seperti atlet, jantung kumat. Hadirin, biasa aja hidup, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Mau bahagia? Jangan diperbudak pujian. Syukuri apa yang ada, terima, bahagia dengan pemberian Allah. Jadi tua, nikmati. Keluar uban, nikmati. Jangan tiap ada uban dicabut. Lama-lama kok jadi gundul, berarti uban semua. Udah, nikmati jadi tua. Nggak usah memaksakan diri. Kalau sudah pensiun, udah pensiun. Nggak usah ingin gaya terus, ya. Tiap lihat orang, dia dulu anak buah saya. Jangan ngomong, udah selesai waktunya. Semua ada waktunya. Gak usah ingin kelihatan berjasa, penting, capek. Bu, kalau dandan gak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Itu menyusahkan suami. Nyebut, gak berani ya. Nyebut cakep dan nggak begitu, ya. Jadi bohong. Jujur loh pak, lebih jujur lagi lebih berat. Udah dandan aja beres. Kenapa ibu dandan? Allah menyuruh saya melakukan yang terbaik untuk suami. Beres. Bu, kok ibu makin lama makin tua? Alhamdulillah, masih diberi umur untuk bisa memperbaiki diri. Beres. Ibu kalau bangun, kalau sudah tua jangan kaget. Hah? Kok di samping saya ada kakek-kakek? Iya, berarti ibu dan nenek-nenek. Udah terima ya. Kenapa ketawanya dijiwai pak? Nikmati, nggak usah kita ingin awet muda, nyiksa diri. Boleh kita ikhtiar merawat diri, tapi bukan untuk dipuji. Ini untuk sehat. 5. Jangan nomor berapa? Jangan ingin dihargai, tapi ingin menghargai. Jadi kalau kita beramal bukan agar orang lain memperlakukan kita spesial. Hati-hati nih, ada yang one day one juice kalau belanja. Berapa nih bu? Ayo dong kasih diskon. Saya nih 1 bulan sekali hafal dong satu khatam, 1 Quran. Nanti saya doakan. Kenapa? Baca Quran jadi minta diskon cabai? Jangan. Makin ingin dihargai, makin menderita. Aslinya kita ini nggak pantas dihargai loh pak. Bapak-bapak kenapa dihargai istri? Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Benar pak? Mundur. Atau saya juga tidak tahu pak.
Kita ini dihargai karena dua hal. Satu, Allah ngasih bungkus, casing. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kenapa Abdullah Gimnastiar diundang ke sini dan Bapak Ibu mau mendengarkan? Karena dua tadi, Pak. Satu, dikasih casing, casingnya tuh kiai katanya gitu. Itu bungkus. Dan yang kedua, karena Allah menutupi dosa-dosa, aib, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastiar. Itu yang menyebabkan saya dihargai. Kalau Allah ambil casingnya, Allah buka, bubar. Makanya jangan merasa terhormat kalau dihormati orang. Syukur kepada Allah karena Allah menutupi dan hormati orang lain. Lihat itu, saya baru pulang dari Malaysia, Pak. Ada koran yang dulunya pemimpin sekarang divonis penjara, termasuk istrinya. Sekejap saja yang asalnya dihormat-hormat terpuruk. Bagi Allah mudah sekali mengulang balik. Sama di negeri kita juga ya. Ada yang begitu berjaya, balikan oleh Allah, buka, terpuruk. Sama kita juga. Kita kalau dibuka oleh Allah, hancur ini. Kenapa bapak-bapak jadi stres begini ya? Jangan. Bukan saya bagian ngebuka, Pak. Ini kelihatan sekali. Tobat, Pak. Jadi gimana dong? Mumpung ditutupi oleh Allah, segera tobat dan hormati orang lain. Tetangga saya itu nyebelin. Lah mirip ibu, ya kan? Saya nggak terima, saya dihina. Dengar dulu penghinaan orang. Penghinaan orang tuh nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah. Berarti dia hanya nyebut si banyak omong. Nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bisul, banyak yang tidak diketahui orang. Betul kan? Makanya udahlah, kalau beramal, beramal saja. Tidak penting orang lain tahu atau tidak, tidak penting orang lain menghargai atau tidak. 5. Yang kelima, latihan ikhlas adalah lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap, yang kompak, yang sudah, nggak usah diingat-ingat. Mau bahagia, udah nggak usah ingat-ingat jasa baik kita. Makin diingat-ingat, makin pedih hati ini. Makin diingat-ingat, makin tidak bahagia. Nggak nyangka itu. Kalau nggak nyangka diem. Ada hal saya ada. Dia tuh bisa begini karena saya enggak. Karena Allah aja mau. Dengar ya. Kalau kita nyumbang ke anak yatim, dengar baik-baik. Bukan kita yang nyumbang aslinya. Aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim, dititipkan ke kita sebagai ujian. Kalau kita merasa berjasa, nih saya biayai kamu, saya tuh capek-capek ngurus kamu, hilang itu pahala. Tapi kalau nih ada rezeki dari Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya cuma jadi jalan aja, Allah lah yang memberi rezeki.
Bu, terima kasih. Alhamdulillah, banyak syukur ke Allah yang ngasih rezeki. Plus hilang diri kita. Jangan suka nyebut-nyebut jasa kebaikan kita. Coba nih dengerin bapak-bapak, saya mau nanya ke ibu. Bu, ibu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Istriku, saya nih suamimu yang berjerih payah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat demi kalian. Saya nih yang beli rumah ini buat kalian. Kalian makan siang malam itu tetesan keringat saya. Pakai dempul, bedak, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu, itu semua saya belikan. Kalian kesana sini jalan-jalan, bensinnya dari siapa? Saya. Semua dari saya, tahu? Bagaimana Bu kalau suami bicara gitu? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak tuh, siapa yang suruh? Enggak boleh, enggak boleh. Itu kekanak-kanakan sekali. Ibu nggak boleh nyebut-nyebut jasa. Sama bapak-bapak juga. Udah kewajiban kita jadi amal, berjuang. Jangan nyebut-nyebut jasa. Siap semuanya Pak? Aduh baru aja tadi menjelang sholat saya udah ngomongin sama istri saya. Jangan, udah telan aja. Jangan ngarap-ngarap orang lain berterima kasih. Capek. Udah lakukan, lupakan. Tapi orang itu tidak terima kasih, ya nggak apa-apa. Tugas kita tuh cari keridhaan Allah, bukan cari terima kasih orang. Ada juga sih udah ngasih, nih buat kamu 5 juta. Cuman segini, udah dikasih habis-habisan, gak dihargai, gak apa-apa. Kan pernah tuh ada anak Pak, dikasih oleh neneknya, anak cucu sini saya kasih uang. Dilihat oleh cucu teh, cuman segini Nek. Nenek heran, kenapa kamu ngomong gitu Cuk? Bukannya bersyukur, siapa yang ngajarin? Ibu. Kan dikasih bapak selalu begitu, cuma segini Pak. Mau bahagia, gak usah pikirkan terima kasih orang. Kita harus berterima kasih kalau ada orang berbuat baik, tapi nunggu orang terima kasih bukan urusan kita. Urusan kita cuma satu, amal kita diterima oleh Allah. Gimana saya sudah berbuat yang terbaik, kata istri, tapi suami saya tidak menghargai. Biarin, Tuhan ibu bukan suami. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang memberi rezeki kepada ibu siapa? Yang memberi hidayah kepada ibu siapa? Yang bisa ngampunin dosa ibu siapa? Yang punya sorga siapa? Yang bisa memasukkan ibu ke sorga siapa? Allah semuanya. Kalau gitu suami ibu apa? Jawab Bu. Kalau gitu suami ibu tuh sebagai apa? Masa nggak ngerti? Jawab. Nggak jelas Ibu tuh udah pada nikah belum? Jadi suami ibu tuh sebagai apa? Sebagai lelaki, udah pasti Bu, jangan bikin emosi.